Talk show bersama Dr. Nia Milastuti nih sahabat Tidar, yang merupakan dokter spesialis mata di Klinik Utama Mata Dr. Yap Magelang dan Rumah Sakit Mata Dr. Yap Yogyakarta. Klinik Utama Mata Dr. Yap merupakan fasilitas pelayanan kesehatan mata yang menyediakan layanan pemeriksaan mata yang lengkap dengan tenaga medis yang profesional dan berpengalaman. Layanan unggulan Klinik Utama Mata Dr. Yap, pemeriksaan katarak dan operasi one day care, pemeriksaan mata anak, estetika dan trauma mata, pemeriksaan strabismus atau mata juling, glukoma, retina, pemeriksaan kacamata, bedah minor, gawat darurat mata, dan di bulan Mei ini hadir layanan LASIK PRK. Nah, Klinik Utama Mata Dr. Yap berlokasi di Ruko Grand Vico yang ada di Jalan Soekarno-Hatta, Magelang Selatan. Dan Klinik Utama Mata Dr. Yap buka hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftarannya melalui telepon ya di 0293 294 0595. Oke, baik, dan di siang hari ini Caca sudah terhubung dengan Dr. Nia Milastuti. Bisa disimak melalui live Instagram dan juga streaming ya sahabat Tidar. Langsung saja deh kita sapa dokter satu ini. Halo, selamat siang Dokter Nia Milastuti. Halo, selamat siang Mbak Caca. Oke, long time no see ya Dok. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya Mbak ya. Sehat juga di sana ya? Iya, alhamdulillah sehat dokter. Oke, sepertinya energi positifnya dokter ini tersalurkan ke saya ya Dok. Ya, dan semoga juga tersalurkan juga ke pendengar Radio Tidar yang sekarang sedang mendengarkan Radio Tidar pastinya di 94,3 FM. Oke, baik dokter, apakah sudah siap Dok? Ini karena saya akan menyerbu dengan banyak banget pertanyaan yang sudah Caca siapkan dokter. Oke, semoga siap ya nih ya. Oke. Oke Dok, langsung saja ya Dok ya ke pertanyaan pertama loh ini Dok. Boleh. Oke, relax aja ya Dok karena ini bukan ujian. Serasa ujian PPDS ya Dok ya. Oke. Dokter langsung aja ini Dok ya. Karena kan kemarin kita sempat talkshow juga tapi terkait LASIK. Nah, ini ada yang berbeda Dok. Ternyata ada loh yang namanya LASIK PRK. Nah, itu sebenarnya apa bedanya? Apakah hanya istilahnya saja yang berbeda gitu Dokter? Boleh silakan monggo dijawab. Iya, jadi kalau metode laser untuk bentuk kornea mata atau untuk fungsinya untuk bedah refraktif ya, untuk mengkoreksi adanya kelainan refraksi seperti minus atau plus ya, silinder itu kita namakan prosedur bedah refraktif menggunakan laser gitu ya. Nah, tekniknya ada memang beberapa macam gitu. Salah satunya PRK ini gitu. Nah, kalau PRK ini keunggulannya memang dia lebih tidak ada bekasnya gitu. Jadi biasanya ini digunakan untuk teman-teman yang mau masuk ke angkatan gitu ya, teman-teman yang masuk angkatan. Kalau menggunakan LASIK itu biasanya kita harus membentuk flap dulu gitu di situ. Jadi ada apa namanya kayak lapisan luar ya. Lapisan luarnya itu kita bentuk dulu seperti flap ya, seperti daun gitu, seperti itu. Nah, itu baru kemudian di laser dalamnya gitu. Itu kalau LASIK. Tapi kalau PRK itu kita nggak membentuk flapnya ini, jadi langsung yang di luar itu kita kita kerok seperti itu, kemudian baru plastik. Biasanya itu tidak menimbulkan bekas gitu, sehingga kalau misalnya teman-teman yang di angkatan itu lebih banyak aktivitas fisiknya ya, gitu, baik, Dok. olahraga, kemudian aktivitas fisik lainnya itu lebih cenderung lebih aman gitu. Jadi lebih tidak berisiko untuk terjadi flapnya itu lepas seperti itu gitu, karena tidak ada flap gitu di situ. Tapi kalau elastik itu kalau misalnya sangat aktif kondisinya, apalagi di angkatan, itu cenderung ya lebih berbahaya aja. Jadi takutnya flapnya itu bisa lepas gitu. Meskipun memang jarang terjadi, tapi ada yang seperti itu, sehingga untuk teman-teman yang mau masuk ke angkatan memang disarankan pakai yang LASIK PRK ini gitu.
Oke, baik dokter. Tapi kemarin Caca juga sempat nih dok ya mengutip dari AAO, American Academy of Ophthalmology nih dok ya, bahwa PRK itu katanya adalah pilihan yang tepat sekali untuk kita yang menjalani pekerjaan yang aktif gitu, yang sangat aktif gitu dok ya. Nah, berarti ini betul gitu ya dok? Ya betul memang. Jadi karena kan kalau ada banyak tekanan, banyak goyangan, misalnya untuk atlet gitu ya, atlet atau tadi anggota angkatan kan sangat aktivitas fisiknya banyak sekali gitu. Jadi untuk yang PRK ini memang lebih aman, dinilai lebih aman dibandingkan yang klasik biasa. Karena di Amerika pun ya dari angkatan udaranya mereka itu juga lebih menyarankan untuk yang PRK dibandingkan yang lasik gitu. Oke, baik dokter. Tapi dokter sendiri ya dok ya, sebagai spesialis mata ini dok, berarti lebih merekomendasikan atau lebih prefer ke lasik yang PRK ini dok dibanding yang biasa? Ya, kalau aktivitas fisiknya banyak lebih baik yang lasik PRK gitu. Oke, baik dokter. Lanjut ya dok. Masih semangat? Ini baru pemanasan ya dok. Oke. Nah, untuk kondisi mata yang seperti apa sih dok yang dapat diperbaiki dengan lasik PRK? Kalau untuk lasik PRK sebetulnya sama ya dengan yang lasik biasa. Intinya yang minus maupun plus maupun silinder semuanya bisa dikoreksi menggunakan yang lasik PRK ini gitu. Tapi yang PRK ini memang lebih memiliki keunggulan juga, misalnya pada kornea ya yang atau dinding bola mata yang bagian depan ya itu yang lebih tipis dibandingkan kalau lasik gitu. Jadi kondisi-kondisi yang tipis-tipis yang ekstrim maksudnya yang lebih tipis daripada biasanya itu kita biasanya lebih memilih yang PRK ini gitu. Oke dok, tadi juga sudah di-spill ya keunggulannya apa. Nah ini kekurangannya apa dok? Apakah ada? Kekurangannya ya tentu ada ya dibandingkan yang lasik biasa gitu maksudnya ya. Iya betul. Boleh disebutkan dok? Jadi kalau yang PRK ini memang untuk penglihatannya butuh beberapa hari lebih lama dibandingkan lasik untuk kembali stabil gitu. Jadi kalau biasanya kalau yang lasik, yang pasca lasik sehari setelahnya itu bisa langsung jelas gitu ya. Tapi kalau yang PRK ini untuk kembali menjadi jelas biasanya kurang lebih 6 hari sampai 7 hari itu baru penyembuhan dari tadi lukanya itu sempurna, itu baru kemudian penglihatannya lebih jelas. Biasanya di 6 sampai 7 hari itu gitu. Gitu. Dan kalau lasik itu kan karena yang di laser itu bagian dalamnya dari kornea yang dinding dalam, sehingga dia nggak perlu menggunakan lensa kontak gitu di awal di 1 minggu pertama. Tapi kalau di PRK ini karena yang dilukai adalah dinding bagian luarnya ya itu selama 1 minggu awal harus menggunakan lensa kontak dulu gitu. Oke dok, jadi downtime-nya lebih lama gitu ya istilahnya. Jadi penyembuhannya itu memang recovery visualnya ya itu memang lebih lama sedikit dibandingkan yang lasik gitu. Tapi untuk jangka panjangnya, untuk tajam penglihatannya, outcome-nya sih sama gitu. Oke baik dokter, apakah ada kontraindikasinya dok atau yang tidak dianjurkan gitu untuk melakukan lasik PRK ini dok? Untuk tidak dianjurkan biasanya sih untuk kondisi-kondisi yang memang terlalu tipis ya korneanya memang ekstrim tipis sekali walaupun memang cut off-nya lebih rendah ya dibandingkan yang klasik biasa ya gitu. Jadi agak sedikit lebih ini tapi sama-sama nggak boleh kalau terlalu tipis. Itu ada pemeriksaannya juga sebelum digunakan ya. Kemudian sama-sama nggak boleh pada wanita hamil dan menyusui gitu. Kemudian ya nggak boleh lagi kalau misalnya di bawah usia 18 tahun juga ya sama seperti lasik karena memang anggapannya bahwa kalau di bawah usia 18 tahun itu masih dirasakan masih ada kemungkinan untuk lebih progresif kondisi minusnya gitu. Jadi masih bisa nambah lagi gitu maksudnya kalau di bawah usia 18. Jadi itu nggak boleh kalau kita lakuin di bawah usia 18 tahun. Sebaiknya nunggu usia 18 dulu supaya bisa kita
apa namanya, lebih yakin bahwa ini nggak akan bertambah lagi minusnya gitu. Oke dokter, jadi LASIK PRK ini bisa mengatasi mata minus sampai minus berapa dok? Biasanya ini memang tergantung dari ketebalan korneanya juga, yang bisa kita apa namanya habiskan itu sampai berapa gitu ya, tergantung ketebalannya. Tapi apa biasanya sekitar minus 10 gitu, itu kita udah ini ya waspada ya, apakah ini nanti terlewat tipis nggak sisanya, karena kan nggak boleh sisa dari korneanya itu terlalu tipis ya gitu. Jadi harus dipastikan juga. Memang kita nggak bisa saklek minus 10 atau berapa. Jadi kadang-kadang mungkin ada yang 10 setengah tapi masih relatif tebel, sisanya itu juga ada gitu. Tapi biasanya sekitar minus 10 gitu. Oke dokter, ini kan kalau mau lahiran gitu ya dok ya, jadi kan maksimal itu 6, jadi dianjurkan untuk sesar ya dok. Nah ini untuk mereka yang sudah melakukan LASIK, apakah bisa untuk lahiran normal dok? Tahu nggak dok terkait hal ini? Jadi sebenarnya kan untuk kelahiran normal itu bukan tergantung minusnya berapa, gitu ya. Jadi bukan tergantung minusnya di atas 6 atau di bawah 6 itu boleh LASIK apa enggaknya ya. Jadi karena gini, kalau LASIK itu kalau minus ya maaf, kalau minus tinggi, kita katakan tinggi itu adalah di atas minus 6 gitu ya. Kalau di bawah minus 6 itu termasuknya yang rendah atau moderat ya. Tapi kalau di atas 6 minus tinggi itu ada kecenderungan degenerasi atau penipisan ya, penipisan dari lapisan retinanya gitu. Nah, lapisan retina itu merupakan lapisan saraf ya yang di belakang, bagian mata bagian belakang yang di situ kalau menipis bisa timbul adanya robekan ya, atau bahkan bisa mengelupas gitu. Nah, itu memang salah satu faktor resikonya adalah minus yang tinggi gitu kan, untuk terjadinya robekan atau pengelupasan itu. Sehingga pada yang minus tinggi, baik laki-laki atau perempuan, itu sebaiknya diperiksa kondisi retinanya. Nah, ada juga sih kondisi minus tinggi yang retinanya nggak kenapa-napa juga ada gitu. Nah, kalau ada memang yang lebih beresiko itu adanya tekanan yang tinggi atau adanya benturan seperti itu, lebih beresiko kemudian jadi lepas tadi retinanya gitu. Sehingga sebaiknya kalau pada yang minus tinggi, baik pria maupun wanita, itu diperiksa itu tadi retinanya. Nah, apakah boleh lahiran normal atau sesar? Itu tergantung tadi dari kondisi retinanya gitu. Kalau retinanya ada penipisan, ya memang sebaiknya tidak banyak penekanan gitu. Tapi kalau retinanya baik-baik aja, ya boleh-boleh aja meskipun dia minus 6 atau di atasnya seperti itu. Jadi tujuan pemeriksaan di dokter mata untuk wanita-wanita hamil yang mau melahirkan itu untuk meriksa itu ada degenerasi atau penipisan enggak di retinanya gitu. Jadi baik lahir normal maupun lahir sesar itu resikonya untuk terjadi ablasi atau lepas retinanya itu sama aja, resikonya sama aja pada yang minus tinggi gitu. Baik misalnya wanita A mau lahiran normal, wanita B mau lahiran sesar gitu ya. Dua-duanya minus tinggi itu sama aja resikonya gitu. Jadi si lahiran normal itu nggak kemudian meningkatkan resiko terjadinya ablasi atau lepasnya retina itu atau enggak gitu. Seperti itu sih. Luar biasa ya dok ya penjelasannya. Baik, kalau begitu nanti kita sambung lagi ya dok ya. Kita break dulu boleh? Boleh. Nah buat sahabat Tidar yang mau tanya-tanya seputar masalah kesehatan mata kamu ya, mumpung ini sudah terhubung langsung loh dengan dokter mata, spesialis lagi ya, Dokter Nia Milastuti. Silahkan langsung saja ditanyakan via WhatsApp atau juga SMS di 0878 0878 9430. Dan jangan kemana-mana sahabat Tidar, karena Caca bersama Dokter Nia Milastuti bakal kembali lagi di talk show yang spektakuler ini di siang hari ini ya, walaupun panas, walaupun siang hari ya. Ngantuk ya dok, tapi tetap semangat dong. Oke dokter? Iya. Kalau gitu dengerin dulu kita lagunya Tulus dengan Hati-Hati di Jalan yang jadi number 1 di Jawara Musik Persada untuk minggu ini. Lagu juara di Jawara Musik Persada minggu ini. Nomor 1.
94,3 FM Radio Tidak, radionya generasi terpelajar. 2022 make your dream come true. Klinik Utama Mata Dr. Yap merupakan fasilitas pelayanan kesehatan mata yang menyediakan layanan pemeriksaan mata yang lengkap dengan tenaga medis yang profesional dan berpengalaman. Layanan unggulan Klinik Utama Mata Dr. Yap, pemeriksaan katarak dan operasi one day care, pemeriksaan mata anak, estetika dan trauma mata, pemeriksaan strabismus atau mata juling, glukoma, retina, pemeriksaan kacamata, bedah minor, gawat darurat mata, dan di bulan Mei ini hadir spesial ada layanan LASIK PRK. Klinik Utama Mata Dr. Yap berlokasi di Ruko Grand Vico yang ada di Jalan Soekarno-Hatta, Magelang Selatan. Klinik Utama Mata Dr. Yap buka setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi dan pendaftaran melalui telepon di 0293 294 0595. Oke, Sobat Tidar, kita melanjutkan obrolan kita tadi ya bersama Dr. Nia Milastuti, spesialis mata. Halo, selamat siang dokter. Halo, iya Mbak Caca. Oke. Lagi. Nggak ngantuk ya dok? Enggak. Oke. Sudah makan siang dokter? Sampun. Oke, alhamdulillah. Iya dok, baik. Langsung aja kita lanjutkan ya dok ya, yang tadi. Oke. Karena masih banyak sekali nih pertanyaan ya. Digeruduk ini ya dokter ya. Oke. Dokter boleh sambil minum juga boleh loh dok. Iya. Oke. Dokter, tadi sudah dijelaskan ya bahwa yang bisa atau yang diperbolehkan untuk LASIK PRK ini kan usia 18 tahun ke atas ya dok ya? Nah gitu. Nah ini apakah ada syarat-syarat lainnya dok untuk melakukan LASIK PRK? Ya, jadi tetap kita lakukan pemeriksaan lain ya. Seperti tadi ketebalan korneanya kita harus hitung betul ya. Karena kita kan harus merencanakan nih berapa banyak yang nanti kita lakukan tindakan lasernya gitu. Nanti berapa sisanya itu juga kita hitung sebelum tindakan dilakukan. Jadi supaya tahu nanti sisanya tuh berapa, apakah terlalu tipis atau enggak gitu. Karena kalau terlalu tipis khawatir akan menimbulkan hal-hal lain yang tidak kita inginkan gitu ya, gampang terjadi penipisan lebih lanjut seperti itu ya. Jadi kita nggak ingin kalau terlalu tipis, jadi itu harus dilakukan. Kemudian yang kedua juga kita lakukan pemeriksaan air matanya gimana, apakah ada dry eyes atau mata kering atau enggak. Karena kalau misalnya terlalu kering ya sebelum LASIK, itu nanti setelah LASIK bisa lebih kering lagi gitu. Jadi kalau ada kondisi-kondisi yang ekstrim mata kering sekali gitu ya, itu harus diterapi dulu gitu sampai air matanya bagus lagi gitu. Karena kalau enggak pasti rasanya akan yang kerocos terus atau kerasa mengganjal terus, tidak nyaman gitu ya. Walaupun memang kesannya kok hanya air mata gitu ya, biasanya seperti itu. Ya jadi kadang banyak yang tanya cuma air mata kok bisa sepenting itu gitu ya. Jadi memang tetap harus dicek dulu sebelum tindakan dilakukan. Oke, jadi nanti baru disimpulkan bisa atau tidaknya gitu ya dok ya setelah melalui proses panjang. Oke baik, nah dok yang harus dipersiapkan untuk pasien yang akan menjalani LASIK ya dok ya, selain persiapan mental dan juga persiapan uang, ini apa dok? Selain itu ya misalnya nih sering pakai kontak lens gitu ya, itu sebenarnya harus dilepas dulu ya. Jadi nggak boleh pakai soft lens dulu atau hard lens ya, paling nggak 2 minggu berturut-turut gitu. Baik. Karena kalau misalnya masih dipakai kemarinnya atau tadinya gitu terus langsung dilakukan tindakan, khawatirnya nanti ukuran yang dicapai nggak maksimal karena ada penekanan dari penggunaan soft lens yang rutin itu gitu. Jadi bentuknya itu pasti akan berbeda bola mata itu gitu. Jadi sebelumnya dilepas dulu 2 minggu baru kemudian kita lakukan pemeriksaan ya. Setelah dapat pemeriksaan itu segera kita jadwalkan untuk tindakan LASIK-nya begitu. Oke, baik. Oke dok, nah ini berapa lama dok proses operasi LASIK PRK? Apakah menimbulkan rasa sakit dokter? Rasa sakit sih tidak, karena kan kita tetes dengan anti nyeri ya, anestesi dalam bentuk tetes gitu, jadi lokal gitu ya sifatnya. Biasanya sih
pasien-pasien tidak merasakan rasa nyeri gitu. Oke. Nah, cuma mungkin karena kan kita lakukan sesuatu ya di situ, setelahnya itu bisa ada rasa sedikit tidak nyaman, rasa mengganjal aja sih, tapi nggak sampai kemudian sakit seperti teriris gitu sih, enggak. Gitu. Makanya fungsinya lensa kontak saat 1 minggu pertama ya ditempelkan di situ, nggak dicopot-copot, itu adalah untuk membandage atau memperban itu gitu lukanya itu supaya lebih nyaman penyembuhan lukanya. Biasanya 1 minggu pertama itu memang ada rasa sedikit mengganjal, tapi terus tidak sama sekali mengganggu sekali gitu ya sampai harus tiduran terus gitu sih. Tetap bisa aktivitas ya, tapi memang untuk basah-basah seperti berenang gitu nggak boleh dulu ya. Jadi ini berapa lama dok prosesnya? Oh iya, prosesnya sekitar bervariasi ya tergantung ketebalan korneanya berapa yang mau ini. Biasanya sekitar 15 sampai 30 menit. Oke, jadi cepet ya dok? Iya, saya kira berjam-jam gitu kan. Karena dengar kata lasik tuh kayaknya udah jadi momok yang menakutkan gitu. Oh ternyata nggak semenakutkan itu sepertinya ya. Oke dok, karena juga sekarang di Indonesia ini kan untuk mata minus plus kan udah nggak cuma 1, 2, 3, 4 aja dok, bahkan mungkin ribuan ya yang mengalami hal itu gitu. Jadi ini adalah solusi terbaik gitu ya dok. Oke. Nah ini dokter boleh nggak sih diceritain singkat aja prosedurnya ini gimana mulai dari awal sampai akhir gitu? Prosedurnya ya, kalau prosedurnya sih pasien tetap harus dilakukan itu tadi ya pemeriksaan dulu, apakah masuk kriteria bisa dilasik atau tidak gitu ya. Dari pemeriksaannya dari depan ya, pemeriksaan kornea dinding bola mata sampai ke saraf mata gitu. Kita lihat semuanya. Habis itu nanti kalau memang sudah layak, nanti kita segera jadwalkan kapan bisa dilasik gitu. Saat dilasik sebetulnya yang itu tadi diperlukan badannya juga harus fit, jangan lemes, ya makan dulu gitu ya kalau bisa. Nanti untuk prosedurnya kita tetes dulu anti nyeri dulu ya sebelum tindakan gitu. Terus nanti pasien diminta ke ruang tindakan, kemudian nanti pasien berbaring satu mata ya tindakannya gitu. Kalau misalnya 2 mata ya kita kerjakan misalnya kanan dulu baru kemudian yang kiri. Gitu. Bersihkan biasanya. Habis itu nanti untuk korneanya awal sebelum dilakukan tindakan laser kita kerok dulu tadi itu gitu. Ya kita kerok, kemudian kita juga kasih zat ya mitomycin, itu fungsinya untuk mengurangi terjadinya kekabutan ya, haze gitu. Jadi jadi kabutnya itu kita antisipasi dengan pemberian mitomycin itu kayak gitu. Terus baru di situ nanti terus dilakukan tindakan lasernya itu, terus nanti terakhir tinggal ditutup gitu nanti dengan lensa kontak itu gitu. Dan tentunya ada pemberian antibiotik juga saat itu. Gitu. Tadi juga sudah dijelaskan di awal ya untuk proses penyembuhannya. Ini kan downtime-nya tadi sekitar 7 hari ya dok ya yang PRK ini? Betul, sekitar 7 hari. Jadi setelah 7 hari udah normal kembali gitu dok? Ya, biasanya terus nanti lebih nyaman kalau misalnya aktivitas biasa, misalnya mau nonton TV atau misalnya mau mengendarai mobil gitu, biasanya udah nyaman lagi sih gitu. Memang yang agak nyaman tuh biasanya 2-3 hari pertama itu kondisi yang memang sering terjadi ya ganjelnya itu ya sampai mungkin untuk nyetir kita nggak sarankan gitu. Oke, baik. Nah kalau untuk perawatan pasca operasi gimana ini dok? Perawatan pasca operasi kita memang ada jadwal kontrolnya ya yang harus sebaiknya diikutin gitu ya. Jadi nanti hari hari pertama, kemudian nanti 1 minggu ya, 1 minggu kita lihat, kemudian 2 minggu, kemudian nanti 1 bulan ya, kemudian 2 bulan, 3 bulan seperti itu, nanti diikutin aja sih sesuai dengan itu. Nah memang ada tetes rutin yang harus digunakan nanti sesuai dengan waktu kontrolnya gitu. Jadi yang penting itu ada antibiotik ya,
kemudian juga anti radang ringan yang tujuannya untuk mencegah terjadinya tadi juga haze atau agak berkabut gitu, nggak nyaman gitu. Itu nanti kita berikan juga gitu. Memang penetesannya nanti agak lama, sekitar 3 bulan itu ya, tapi biasanya untuk mata kering ya, kejadian mata kering pasca tindakan bedah refraktif kornea, itu untuk PRK ya, lasik PRK itu lebih rendah sih dibandingkan kalau yang lasik. Karena kalau lasik karena tadi motong ya, bikin flat, itu cenderung lebih kering karena dia motong saraf untuk penghasil air matanya itu gitu. Jadi memang untuk yang punya matanya agak kering gitu, sebaiknya memang yang lasik PRK ini dibandingkan yang lasik aja. Oke, dan nanti juga dikasih obat oral atau minum gitu, Dok? Di awal aja. Di awal aja. Untuk yang maintenance-nya biasanya tetes aja. Oke, berarti kayak perih-perih gitu ya, Dok? Awalnya memang perih, seminggu awal itu, terutama yang 2-3 hari pertama. Tapi selanjutnya sih enggak perih lagi. Oke. Tapi ada nggak sih, Dok, efek samping setelah melakukan lasik PRK? Setelah lasik PRK biasanya itu tadi yang sering ya, yang itu adalah kondisi haze-nya itu tadi ya, haze, kemudian lebih kering daripada semestinya ya. Itu memang terus diantisipasi dengan tetes air mata buatan gitu. Jadi itu yang sering, yang kondisi yang sering. Kalau kondisi yang jarang ya, yang setiap tindakan memang pasti ada resiko terjadi infeksi, itu pasti ada. Gitu, tapi itu sangat-sangat jarang terjadi gitu ya. Jadi ya itu kita minimalisir dengan pemberian antibiotik ya saat operasi maupun setelahnya. Gitu. Jadi harapannya infeksi itu bisa dihindari. Makanya kita juga minta pasien untuk menjaga betul, jangan sering kena asap ya, main berenang dulu itu jangan dulu memang di awal, supaya hasilnya nanti baik dan tidak ada risiko infeksi begitu. Oke, baik dokter. Nah ini Dok, apakah bisa gagal, Dok, operasi lasik itu, atau di Indonesia ini pernah ada kejadian atau kasus yang mengalami kegagalan setelah operasi lasik PRK? Gimana itu, Dok? Itu maksudnya minusnya masih gitu ya? Atau gimana? Gagal tuh? Iya, maksudnya tidak berhasil gitu, Dok. Maksudnya setelah seminggu, kan tadi downtime seminggu nih misalnya, tapi kok tetap aja kok malah tambah parah atau nggak berkurang gitu loh, Dok? Oh gitu, ya. Jarang sekali ya kejadiannya untuk gagal seperti itu. Kalau misalnya kurang ya, misalnya nih kok minusnya misalnya harusnya misalnya awalnya -6, kemudian kok masih sisa nih ternyata masih ada -3 yang belum, atau misalnya jadi plus seperti itu. Itu biasanya kita tunggu hingga 3 bulan ya. 3 bulan itu kita lihat stabilitasnya dari korneanya, itu biasanya stabilitasnya itu baru terlihat 3 bulan. Nah, kalau misalnya 3 bulan ternyata memang tetap seperti itu, biasanya kita lakukan retreatment gitu, kita ulangi lagi gitu prosesnya. Kalau misalnya dia pasca lasik pun ya, pasca lasik pun nanti untuk retreatmentnya atau diulangi lagi setelah 3 bulan karena ada hasil yang belum tercapai, itu biasanya kita ulangi dengan PRK, bukan dengan lasik lagi. Oh gitu. Kalau misalnya awalnya PRK, biasanya retreatmentnya itu juga PRK gitu. Oke, gitu. Tapi ini udah termasuk garansi gitu ya, Dok? Maksudnya nggak bayar lagi ya? Gimana, Dok, ini? Karena jarang kasusnya gini sih, biasanya nggak ada ya, maksudnya jarang sekali sih. Ya tergantung kondisinya sih, sejauh apa itu retreatment yang dibutuhkan gitu. Nah ini mewakili kaum yang suka gratisan ya, Dok ya. Ini apakah bisa dibayar menggunakan BPJS, Dok? Tentu tidak bisa. Karena itu maksudnya kosmetik ya. Gitu. Karena untuk bebas kacamata gitu. Jadi untuk saat ini memang tidak ditanggung oleh BPJS gitu. Berarti gimana nih, Dok, terkait biayanya? Boleh dong di-share gitu. Siapa tahu yang lagi dengerin Radio Tidar terus habis ini
merapat ke rumah sakit ZAP gitu? Ya, biayanya kurang lebih kalau untuk satu mata sekitar 9 juta ya. Tapi kalau untuk 2 mata sekitar 17 seperti itu. Oke. Jadi kalau 2 mata dapat diskon 1 juta, Dok. Nggak diskon lagi nih, Dok. Iya tuh udah diskon loh. Oke. Nah, Dok, berarti setelah LASIK PRK ini benar-benar bebas dari kacamata selamanya, atau misalnya nih, Dok, ada nggak sih kayak kejadian udah LASIK tapi 5 tahun ke depan gitu kembali lagi? Ada banget terus jadi minus gitu ya, tapi biasanya itu terjadi di minus-minus yang tinggi gitu, di atas 6. Oke. Karena kan kalau misalnya minus-minus di atas 6 itu seringnya sebabnya adalah sebab pemanjangan bola mata gitu. Jadi kalau walaupun sudah melewati masa pertumbuhan, kadang-kadang bola matanya masih tetap tumbuh tuh, masih tetap melonjong gitu. Jadi walaupun setelah di LASIK, kan yang di LASIK bukan bagian belakangnya ya, bagian di LASIK kan dinding depannya. Nah, ternyata dinding belakangnya itu tetap tambah lonjong gitu. Itu juga ada yang seperti itu. Tapi biasanya terjadi pada kasus-kasus yang minusnya tinggi sekali gitu. Oke, tadi terkait biaya, Dok, berarti biaya LASIK sama yang PRK ini sama? Iya, kalau di tempat kami sementara di teman Magelang masih yang PRK, gitu, LASIK PRK. Oh, oke. Ya, baik dokter. Sudah panjang kali lebar ya obrolan kita, semakin seru dan panas. Walaupun udah ber-AC ya ruangannya, ini tetap panas dokter. Oke, dokter. Nanti kita bakal balik lagi ya, Dok. Kita break dulu, minum-minum dulu, istirahat dulu, meregangkan otot biar nggak tegang. Oke, Sobat Tidar yang mau tanya-tanya seputar kesehatan mata kamu, atau kamu ada masalah terkait mata kamu, atau kamu berniat untuk LASIK ya, habis ini langsung aja deh ditanyain dulu ke Dr. Nia Milastuti, spesialis mata. Langsung yuk di 0878 0878 9430. Jangan kemana-mana ya pokoknya, karena habis ini Caca dan juga Dr. Nia Milastuti bakal kembali lagi di 94,3 FM. 94,3 FM Radio Tidar. You, any mom, any sister, any job, any broke car, and that car life. You, any friends that I'll never see. Generasi terpelajar 94.3 Radio Tidar. 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. 2020 to make your dream come true. Klinik Utama Mata Dr. Yap merupakan fasilitas pelayanan kesehatan mata yang menyediakan layanan pemeriksaan mata yang lengkap dengan tenaga medis yang profesional dan berpengalaman. Layanan unggulan Klinik Utama Mata Dr. Yap, pemeriksaan katarak dan operasi one day care, pemeriksaan mata anak, estetika dan trauma mata, pemeriksaan strabismus atau mata juling, glukoma, retina, pemeriksaan kacamata, bedah minor, gawat darurat mata, dan di bulan Mei ini hadir spesial ada layanan LASIK PRK. Klinik Utama Mata Dr. Yap berlokasi di Ruko Grand Vico, Jalan Soekarno-Hatta, Magelang Selatan, dan Klinik Utama Mata Dr. Yap buka setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi lebih lanjut dan juga pendaftarannya bisa melalui telepon ya di 0293 294 0595. Oke Sobat Tidar, Caca hadir kembali bersama Dr. Nia Milastuti di talk show hari Jumat tanggal 27 Mei 2022. Sudah tersambung ya, bisa disimak melalui live Instagram ataupun streaming. Halo dokter. Halo, ya. Oke dok. Gimana dokter? Sudah capek apa belum nih? Masih semangat. Oke, bentar lagi ya dok ya. Tinggal sekitar 15 menit lagi nih perjumpaan kita ya. Walaupun nggak berjumpa langsung, tapi kita lewat virtual tidak mengurangi kesakralan kita gitu dok. Oke dokter. Wah ini di segmen ketiga ini ya dok ya. Ada mitos atau fakta gitu dok. Gimana dok? Sudah siap belum menjawab dok?
Siap. Oke, tapi sebelumnya Caca pengen nanya pertanyaan random sih ya dok, ini buat pemanasan dulu ya. Nah jadi kemarin katanya dokter spesialis mata ini banyak digandrungi loh dok oleh dokter-dokter. Jadi ini kayak ini loh dok, yang ngehits gitu ya, yang beken, yang keren bahkan sekarang dok. Jadi mengalahkan dokter bedah maupun obgyn gitu. Itu mitos atau fakta? Susah ya. Gimana ya dok? Jujur loh dok, ini dok. Dari mana itu surveinya? Katanya, katanya gitu dok. Bener gak sih dok? Lebih digandrungi. Pengen jadi apa? Gimana tuh? Iya maksudnya tuh kayak dokter itu bakal lanjut ke spesialis mata itu kayak peminatnya lebih banyak gitu loh. Biasanya kan obgyn atau bedah kan dok, yang tertinggi gitu. Nah ini tuh sekarang dokter spesialis mata ini tuh yang terbeken gitu istilahnya. Pada beberapa tempat iya. Nah itu yang saya maksud dok, berarti fakta ya, terjawab ya. Oke. Ya. Alhamdulillah ya dok ya. Oke. Nah sekarang saatnya kita ke mitos dan fakta terkait kesehatan mata dokter. Pertanyaan pertama, membaca dalam kondisi remang-remang dapat merusak mata. Betul, fakta ya? Ya, fakta. Oke. Yang kedua, membaca sambil tiduran menyebabkan rabun jauh atau minus. Mitos atau fakta dokter? Biasanya cenderung karena kemudian jadi cenderung lebih dekat ya. Cenderung lebih dekat, kemudian mata itu jadi sangat berakomodasi, apalagi kalau tidur gitu ya. Kemudian pada anak-anak apalagi itu cenderung nanti melonjong atau pertumbuhan bola matanya jadi lebih lonjong dibandingkan yang tidak banyak aktivitas melihat dekat lagi sambil tiduran gitu. Karena kalau sambil tidur pasti cenderung lebih dekat nanti. Oke. Lanjut, pertanyaan yang ketiga dokter. Terlalu sering di depan komputer dan nonton TV bisa merusak mata. Merusak mata iya, maksudnya banyak aktivitas melihat dekat itu tadi ya, sebetulnya yang memang terbukti bisa meningkatkan progresivitas dari minusnya gitu. Oke, lanjut, mitos atau fakta dok, makan banyak wortel bisa menyembuhkan minus? Mitos. Oke, pertanyaan kelima. Kacamata harus dipakai terus, kalau enggak minus makin parah loh. Iya, jadi sebaiknya kacamata yang tepat, yang ukurannya tepat. Jadi kalau kacamata ukurannya salah, mau dipakai terus juga bakalan bisa bikin tambah gitu. Jadi ukuran kacamata yang ukurannya tepat, disesuaikan dengan kondisinya, itu bisa membantu mencegah supaya nggak tambah cepet minusnya bertambah gitu. Jadi mencegah progresivitas dari minusnya, terutama pada pasien anak-anak gitu. Jadi harus diberikan koreksi yang paling baik, sehingga kalau masih dalam masa pertumbuhan sebaiknya selalu dicek ukuran kacamatanya setiap 6-12 bulan sekali. Jadi selalu menggunakan ukuran yang paling baik gitu. Oke, kalau terkait softline ini dok ya, kontak lensa itu juga harus disesuaikan, misalnya -2 nih dok ya, ini harus -2 atau direkomendasiin di bawah 2 dok, karena dengar-dengar kalau softline tuh kayaknya di bawahnya aja gitu. Gimana itu dok? Di bawahnya aja memang, karena kalau pakai kacamata itu kan ada jarak antara mata sama kacamatanya, lensanya. Tapi kan kalau pakai lensa kontak dia lebih nempel, jadi lebih mundur gitu. Jadi memang selisihnya biasanya sih setengah kalau untuk minus-minus yang kecil, tapi itu memang sebaiknya kita ukur kembali karena nggak semua digeneralisir kurang dari ukurannya gitu, kurang dari ukuran kacamatanya gitu. Jadi itu memang harus diukur kembali sesuai dengan minusnya atau silindernya gitu ya, karena itu mempengaruhi nanti ukuran lensa kontaknya. Oke, pokoknya sahabat tidar, buat kamu yang memiliki mata minus, plus, silinder, juling, pokoknya harus segera ke Rumah Sakit Mata Dr. Yap Magelang aja ya, nggak boleh kemana-mana. Jogja juga boleh cabangnya. Selain itu, udah saya rekomendasiin ke sini aja, gitu ya dok? Iya betul. Oke, kita lanjut dokter, masih ada beberapa pertanyaan sih terkait mitos dan fakta ini ya. Nah, lanjut ke pertanyaan ke-6, semua orang bisa melakukan LASIK. Mitos atau fakta dok?
Mitos. Mitos, oke. Iya. Next, ketujuh. Gimana dokter? Mau Iya, menambahkan? karena kan nggak semuanya bisa kita lakukan lasik gitu kan, Oke, jadi tetap harus sesuai dengan kriteria awal tadi ya, Oke. sama pemeriksaan lanjutannya gimana, apakah memungkinkan di lasik atau enggak. Oke. Next ya dok, pertanyaan ketujuh ini, lasik membuat kornea menipis. Iya, tentu. Karena memang tujuannya membentuk kembali kornea sesuai dengan bentuk yang diinginkan gitu. Kalau bentuk yang diinginkan itu 0 minusnya, yang memang biasanya kita lakukan penipisan gitu. Jadi yang sisanya itu yang nggak boleh terlalu tipis. Gitu. Jadi fakta ya. Oke. Lanjut dok, pertanyaan ke-8 nih, lasik membuat mata kering. Betul. Memang ada efeknya kemudian menjadi lebih kering, sehingga sebelum dilakukan tindakan itu tadi ya, kita perlu pemeriksaan apakah produksi air matanya baik atau enggak, itu kondisi air matanya bagus atau enggak, itu perlu dilakukan sebelum lasik, karena pasti nanti setelah lasik biasanya akan lebih kering dari itu jadi fakta. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya, lasik prosesnya sakit banget. Gimana ini dok? Mitos. Mitos ya. Mitos. Karena kan pasti di biusnya bius lokal. Oke, jadi buat kamu yang mau lasik jangan takut lagi ya dok ya. Iya benar. Oke, pertanyaan terakhir nih dok. Jadi mitos atau fakta terkait sekarang kan ada tetes mata itu kan yang dijual-jual, itu bisa menyembuhkan mata minus nih, iya plus nih. Nah ini gimana? Mitos ya dok? Ya kalau ada obat tetes yang diklaim bisa menyembuhkan segala penyakit dari katarak, dari glaukoma, atau dari mata minus sehingga nggak perlu pakai kacamata lagi, itu mitos sebetulnya, karena nggak ada obat yang serba bisa menyembuhkan segala macam penyakit gitu kan ya. Dan kalau kacamata sendiri atau mata minus tadi ya, kelainan refraksi, itu memang kelainan pembiasan cahaya ya, yang bisa diakibatkan karena beberapa kondisi gitu. Jadi untuk kacamata itu juga nggak mengobati jadi hilang gitu minusnya, enggak, tapi tujuannya untuk membantu memfokuskan cahaya gitu. Jadi kalau untuk obat yang kemudian membantu memfokuskan cahaya, sampai sih belum ada ya yang bisa menghilangkan mata minus atau plus atau silinder tadi. Oke, jadi kalau misalnya ada iklan nih, aduh bisa menyembuhkan mata minus plus, waduh itu S3 marketing jelas ya dok. Iya. Karena sudah gamblang nih, udah dijelasin ya sama dokter Nia Milastuti loh bahwa nggak ada gitu ya, kamu harus lasik aja deh ya. Gitu. Oke. Oke dokter, ini ternyata juga sudah ada beberapa pertanyaan ya dok ya yang sudah masuk di inboxnya Radio Tidar di 0878 0878 9430. Oke, langsung aja ya dok ya, saya bacain nanti dokter bisa menjawab. Yang pertama ini ada dari Erina di Secang. Katanya sekarang -4 dok, pengen banget nih lepas kacamata. Apakah setelah lasik bisa bebas pakai kacamata atau minus bisa kembali lagi sih dok? Gitu. Silakan dokter jawab. Insya Allah kalau di atas di bawah -4 ya tadi ya, -4, insya Allah bisa hilang gitu. Tapi kalau memang masih masa pertumbuhan atau misalnya ada genetiknya nih, ternyata minusnya tinggi-tinggi di keluarga di atas 6 kayak gitu, ada resiko kemudian bola mata masih bisa tumbuh, masih bisa mulur gitu ya, sehingga ada kemungkinan minusnya itu misalnya dari 0 ya pasca operasinya, pasca lasiknya, tapi kemudian nanti bisa jadi setengah atau jadi 1 ya, -1 gitu, mungkin masih ada kemungkinan tapi kecil biasanya gitu. Tapi terutama kalau misalnya nggak ada riwayat keluarga dengan minus-minus yang tinggi ya, relatif stabil sih biasanya. Gitu. Pertanyaan kedua ada Farid di Bogeman. Dokter, kebetulan saya cita-cita mau jadi taruna ya. Terakhir check up -1/4. Apakah harus lasik
atau treatment apa ya dok untuk menormalkan mata saya? Begitu dokter. Ya, mungkin bisa kita cek kembali ya, beneran minus seperempat atau setengah atau mungkin bahkan nggak ada minusnya. Itu juga bisa kita bisa pastikan dulu kondisinya gimana. Dan kalau bisa pastikan setelah usia 18 tadi ya, jadi setelah bola matanya berhenti tumbuh. Jadi kalau misalnya minus-minus yang kecil, kita sarankan memang pakai kacamata dulu. Tapi kalau memang mau masuk angkatan, biasanya masuk angkatan atau kedinasan itu ada batas minimal ya, berapa minusnya atau tajam penglihatan yang diwajibkan itu berapa. Nah, kita bisa lakukan pemeriksaan itu dan apakah kira-kira masuk ke persyaratan itu atau enggak. Kalau misalnya enggak, ya mungkin bisa kita sarankan untuk LASIK, untuk bebas kacamata ya, gitu. Nggak boleh, sama sekali nggak boleh pakai kacamata, memang sebaiknya kita lakukan tindakan LASIK gitu. Oke, baik dokter. Nah itu terkait untuk pemeriksaan mata ini sebenarnya yang akurat ini yang manual atau yang pakai alat itu sih dok? Soalnya kan di optik kan ada 2 tuh, nah tapi hasilnya suka berbeda, itu gimana dok? Ya, jadi itu kan ada pemeriksaan yang subjektif, ada pemeriksaan yang objektif ya. Objektif memang menggunakan alat. Tapi untuk pemeriksaan kacamata, kita apalagi orang yang kooperatif ya, sudah dewasa dan kooperatif, bisa bilang nyaman atau enggak nyamannya gitu. Karena kalau kadang-kadang kalau kita tergantung sama alat, kita nggak tahu tuh alat itu benar-benar akurat apa enggak. Jadi tetap harus dipastikan dengan pemeriksaan subjektif. Kita harus coba satu-satu lensanya ke pasien gitu. Biasanya sih nggak beda-beda jauh sama yang di alat gitu, tapi kita tetap utamakan kenyamanan pasien ketika dicoba itu kacamata, tapi tentunya dengan ukuran yang terbaik. Oke, baik dokter. Ini pertanyaan ketiga dari Akbar. Mata sebelah -1 dok, sedangkan satu lagi normal. Apakah penanganannya harus LASIK atau ada alternatif lain untuk penyembuhannya? Begitu dokter? Silakan dijawab. Jadi kalau misalnya kondisi kayak gini biasanya dinamakan anisometropia ya, jadi nggak sama antara mata kanan dan mata kiri, itu jomplang gitu. Nah, kalau kondisi kayak gini, kalau memang mau bebas kacamata, memang sebaiknya kita LASIK pilihannya, atau dengan lensa kontak juga bisa sih untuk yang mata yang mengalami -1 itu gitu. Kalau mata yang 0, yang minusnya 0, yang normal-normal aja, yang nggak usah kita apa-apain gitu. Tapi kalau pakai kacamata kan biasanya satunya juga dipakai lensa kan, jadi iya betul gitu. Kalau enggak kan nanti ini dok aneh ya. Oke. Ini juga ada pertanyaan dari Instagram ya, karena kita live IG nih Sahabat Tidar, dari Witakoe tulisannya. Setelah LASIK berapa lama penyembuhan? Waduh, sebenarnya tadi udah dijelasin ya dok. Boleh dijawab dok? Sekitar 1 minggu itu untuk penyembuhan lukanya ya. Kemudian untuk recovery visualnya biasanya 1 bulan itu udah enak kembali untuk aktivitas sehari-hari gitu. Cuma itu kan berbeda-beda ya tiap orang ya. Jadi biasanya 1 bulan itu udah bisa untuk aktivitas umum kayak olahraga kayak gitu, udah ini sih udah nyaman kembali gitu. Kurang lebihnya 1 bulan. Tapi untuk penyembuhan luka 1 minggu itu udah baik. Lanjut dari Salma nih dok, apa yang terjadi jika gagal LASIK? Apakah bisa mengakibatkan kebutaan gitu dok? Kalau gagal LASIK-nya, apakah bisa menyebabkan kebutaan? Kalau gagal LASIK itu, makanya gagal itu bisa macam-macam ya, bisa kurang treatmentnya atau terlalu banyak treatmentnya gitu ya. Itu juga bisa kita bilang gagal gitu ya. Tapi kalau ada kondisi lain, resiko lain ya, setiap tindakan medis itu pasti ada resiko infeksi. Nah, kalau infeksi itu yang memang paling kita khawatirkan, paling kita nggak pengen ada infeksi pasca operasi ya gitu. Jadi kita antisipasi itu dengan antibiotik itu. Cuma memang ada resiko yang paling berat pasti ke arah kebutaan itu. Tapi ya kita sama-sama minimalisir tadi dengan antibiotik, kepatuhan pasien juga penggunaan obat dan juga aktivitas yang disarankan oleh dokter saat itu apa gitu yang bisa dilakukan. Baik dokter, semua pertanyaan sudah Caca
tanyakan ke dokter langsung, dan juga dokter Nia juga sudah menjawab ya. Jadi sudah terjawab ya sahabat Tidar yang tadi tanya ke 0878 0878 9430. Terima kasih banyak dokter Nia Milastuti, nggak terasa banget ya, kita udah 1 jam berlalu ini. Iya, udah 1 jam aja. Nggak terasa ya dok, kayaknya masih kurang ya. Kurang Iya, lama. masih kurang, iya. Iya, tapi gimana dong dok? Ini udah harus pamitan dulu ya dok. Iya, besok ketemu lagi Iya, ya. insya Allah kita Kalau ada bakal. kesempatan lagi. Oke, pokoknya terima kasih untuk dokter Nia Milastuti yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya ya dok ya, untuk talk show bareng kita di 94,3 FM terkait lasik PRK ya, meraih impian gitu ya dengan lasik PRK. Sama-sama Mbak, terima kasih Oke. untuk kesempatannya bisa ngobrol bareng di sini ya. Iya. Oke. Semoga besok bisa ini lagi. Amin, ada amin. tampil lagi. Iya. Iya. Terima kasih dokter. Ya, selamat melanjutkan aktivitasnya dokter. Iya, sama-sama Mbak Iya. juga. Oke. Kalau gitu kita pamit dulu ya sahabat Tidar. Terima kasih untuk sahabat Tidar juga yang sudah mendengarkan talk show kita bersama dokter Nia Milastuti selama 1 jam. Jadi jangan kemana-mana karena habis ini Caca bakal balik lagi di ngantor sampai jam 3 sore. Dokter masih di situ? Oke. Mbak, masih. Oh ya, oke. Ada kata-kata terakhir dok sebelum saya ke lagu ini? Kata-kata terakhir, aduh kok terakhir ya? Oh iya, maksudnya di sesi kali ini gitu dokter. Tetap jaga kesehatan, Hmm. baik kesehatan mata maupun kesehatan tubuh kita ya secara umum, karena pandemi kan belum benar-benar selesai ya. Oke. Dan sekarang lagi banyak juga kasus-kasus belean konjungtivitis nih, tiap hari pasti betul. dapat banyak. Iya. Jadi lagi musim itu juga jaga kesehatan mata aja gitu ya. Oke, baik. Kalau gitu langsung aja deh. Terima kasih pokoknya dokter dan juga sahabat Tidar yang udah dengerin talk show dari jam 1 sampai jam 2 ini. Balik ke lagu, ada Second Chance dengan Jatuh Cinta Kedua.